Oke, kita mulai ya. Redox dan sel elektrokimia. Mungkin langsung masuk ke sel elektrokimia aja, nggak apa-apa langsung ini. Kita konsep sel elektrolisis ya. Kita mulai dari sel elektrolisis dulu. Nah, sel elektrolisis itu di mana suatu sel elektrokimia yang mengubah ya energi listrik menjadi energi kimia. Namanya elektrolisis. Nah, di sini ada katoda, ada anodanya, ya kan? Kation, anion, katoda, anoda. Anoda itu apanya? Oke, misalnya kita jelasin satu-satu dulu. Nah, di sini ada sumber arus searah. Katoda itu apa? Anoda itu apa? Nah, jadi kan tadi tuh nggak tahu tuh. Kalau misalnya kita lihat yang di atas ini, kalau katoda adalah elektrode, ini elektrode namanya, ya, ini elektrode, di mana tempat terjadinya reaksi reduksi, ya, tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, katoda itu bermuatan negatif, sehingga dia digemari sama yang positif ini, yang positif. Sedangkan anode sebaliknya, anode itu adalah elektrode yang bersifat positif, ya, positif, dan tepat reaksinya oksidasi. Oksidasi, ini reduksi. Sudah paham katoda anode? Intinya tuh katoda tuh dia tuh negatif, terus yang deketin ke dia tuh positif. Terus kalau anoda tuh dia tuh negatif, terus yang dekat dia tuh positif, makanya dekat sama dia tuh negatif. Iya, benar. Right. Nah, sekarang itu ada namanya sel elektrolisis. Jadi kan, jadi prinsip kerja sel elektrolisis itu gimana dia mengubah gitu kan energi listrik menjadi energi kimia. Pertama, dia harus pastikan bahwasannya dia sumber arus searah. Artinya apa? Dia memompa elektron dari katoda ke anoda. Oke, itu dulu ya. Kemudian elektron itu ditangkap oleh kation pada larutan elektrolit, sehingga pada katoda terjadi reduksi kation. Nah, lalu di sisi lain, anion itu pada larutan elektrolit akan melepaskan elektron, dan elektron dikembalikan ke sumber arus melalui anoda. Nah, pada permukaan anoda terjadinya reaksi oksidasi anion tersebut. Makanya ini ada gelembung-gelembung ini. Nah, kalau kita buat larutan NaCl, ya, berarti katodanya adalah Na+. Itu Na+ tambah elektron menjadi Na. Kalau anoda itu adalah Cl-. Dan dari NaCl, 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Gimana? Ide? Berada catat. Boleh. Kalau katoda
dan S tambah E. Jadinya 2Cl 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 min tambah 2. Dah. Udah. Nah, ini sel elektrolisis. Inilah perbedaan sel Volta dan juga sel elektrolisis itu ya, sendiri ya. Nah, kalau sel Volta, anodenya itu bersifat dia merupakan kutub negatif. Katodenya dia sumbu positif. Tapi kalau sel elektrolisis kebalikannya, anodenya positif, tapi katodenya negatif. Nah, selain itu juga perbedaannya juga itu, kalau sel Volta dia mengubah energi kimia menjadi listrik, tapi kebalikan kalau sel elektrolisis dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, enol selnya itu lebih besar dari sel Volta daripada sel elektrolisis. Beda ini. Apa? Bedanya? Oh, ya. Ini perbedaannya. Kalau sel Volta tuh selnya besar ya. Iya, enol selnya lebih besar kalau sel Volta dari nol. Kalau sel elektrolisis tuh lebih besar, lebih kecil. Dia ke sini. Dah. Udah? Dah. Nah, ini kaidah elektrolisis. Nah, yang pertama, jika kation ya, jika kationnya adalah ion H+, maka reaksi reduksinya langsung aja buat 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Kalau dia H+, misalnya H2SO4 gitu kan, atau HCl, itu kan dia. Atau HCl. Ini langsung aja buat ion H+ nih, maka 2H+ tambah 2 elektron. Tapi kalau dia ion logam, golongannya 1A, 2A, 3A, dan Mn atau mangan. Nah, dia lihat dari dua. Ada kata kuncinya nih, apakah lelehan atau larutan. Nah, kalau lelehan, dia langsung aja buat Ln plus tambah Ne- menjadi L. Contohnya Ca ya. Ca2 plus itu lelehan. Berarti dia langsung aja buat Ca2 plus tambah 2. Buka. Tapi kalau dia ion logam lain, maka tapi kalau dia larutan, maka yang tereduksi itu adalah H2O langsung. Ya, berarti dia H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2.
Nah, kalau dia logam lain, maka reaksi reduksinya itu adalah Mn2 plus tambah Ni elektron menjadi M. Pak ulang. Ulang apa? Catat aja. Biar dicatat ya. Hmm. Kuncir. Dua hapus tambah dua M. Kunci 2 3 mangan. MN ini emang mangan. Apa? MN ini mangan. Ya, Mn itu mangan. Mangan apa ora gitu. Hahaha. Serius lah kok. Iya, Mn itu mangan. Serius lah. Gak tahu dah. Mn. Nanti kayaknya di soal-soal sih buat kayak ketahuan benar tuh. Dua Ohamin. Dua Ohamin. Dua Ohamin. Ya, dua Ohamin. Menurutmu lebih enak fisika atau kimia atau MTK? MTK. Dia semuanya ya. Lebih enak MTK. matematika? Iya. Kenapa kedua pelajaran tersebut kurang diminati? Karena gurunya nggak enak. Apa? Guru di sekolahnya nggak enak. Karena gurunya. Itu nggak suka kalau guru yang tuh kayak ngerendahin dede. Itu dah lah tuh. Dah. Udah? Ya udah, aku aja jadi guru sekolahnya gimana? Mau deh. Gimana? Udah? Nah. Oke. Nah, kalau anoda itu dia dibagi menjadi dua. Anodanya apakah inner atau tak inner? Nah, Innernya kalau apa? misalnya, Innernya apa? nah kalau dia inner, itu tuh dia elektroda innernya kayak ini dia sebutin. Misalnya kayak suatu sel elektrolisis dengan elektroda
C karbon, atau PT platina, atau AU emas. Dengan elektroda AU. Oh, berarti udah tahu kita dari oh dia ini inert. Karena bagian dari inert. C, PT, AU. Tapi kalau disebutkan dengan elektroda yang lain, elektrodanya, maka dia berarti nggak inert. Nah, langsung aja. Kalau elektroda tak inert, dia akan ya, langsung kayak misalnya L, kan elektrodanya tidak inert L, maka L menjadi Ln2+ tambah Min. Nah, tapi kalau dia inert, yang pertama, ion dari golongan halogen kecuali F ya, maka reaksi oksidasinya adalah 2X- menjadi X2 tambah 2E-. Nah, kalau dia ion OH-, maka reaksi oksidasinya ini 4OH- menjadi 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, kalau dia ion F- dan sisa asam oksi, maka dia langsung seperti ini. 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Jadi itu tahu apa tadi, Kak? Apa? Jadi itu tadi apa? PT. C. C itu karbon. PT tuh? Platina. AU tuh? Emas. Karbon. Mau catat. Enggak disebutin salah satu pasti. Mau catat bentar ya. Pasti dia nyebutin salah satu. Nggak langsung Dia nggak bilang ketiga kan? Kamu kenapa nggak mau belajar itu 1,5 jam? Nanti membosankan. Udah capek duluan. Ion dari golongan mungkin itu. CPT AU. CPT cepat AU. Udah. Nomor 2. Hah? Ion OH-. Maka tunggu bentar, Kak. Ion OH- maka reaksi oksidasi itu 4OH- 2H2O tambah O2 tambah 4X.
Udah? Tunggu terakhir. Wah. Ini inner. Udah? Tak inner Mantap. lagi. Tak inner lagi. Tak inner. Kalau tak inner tuh intiannya. Terus gini. Dah Kak. Oke. Nah, ini adalah aplikasi dari elektrolisis, ya. Dia penyepuhan besi dengan tembaga, contohnya. Kemudian pemurnian logam tembaga, Tembaga dengan emas. ditambahkan dengan penyepuhan, bisa juga penyepuhan tembaga dengan emas. Berarti bahannya itu pokoknya tembaga. Tergantung. Ini kan kebetulan tembaga aja. Oke, boleh dicatat. Penyepuhan. Udah ya. Tunggu. Kamu ngegambar juga. Enggak loh. Pemurnian. Pemurnian logam tembaga. Penyepuhan tembaga dengan emas. Dah. Ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Spesies yang dihasilkan dari katoda dan anoda berturut-turut pada reaksi sel elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda grafit atau karbon. Ini grafit atau karbon. Oke. Yang kita harus tahu MgCl2, ya kan? Nah, ini berarti katodanya itu adalah yang paling kiri. Mg itu katoda, anodanya Cl2. Ya. Nah, kalau katoda ini kan Mg. Nah, Mg itu dia merupakan golongan 2A.
sehingga dia masuk ke akan menghasilkan gas H2. Sedangkan Cl2 itu tadi kan ternyata dia elektrodenya inert, karbon kan? Nah, kita lihat kalau dia elektroda inert tadi, kalau dia golongan halogen, maka dia langsung aja ke ini. Kan Cl2, MgCl2. Nah, berarti dia langsung Cl2 hasilnya nanti pasti. Nah, dia bakalan dapat gas H2 dan Cl2. Jawabannya HB. yang B. Ini penjelasannya. Coba ini. Soal dari Dede. Kak, coba soal dari Dede. Zn Zn plus 2 Zn plus 2. Kakak catat. Zn2 plus Enggak, plus 2. sama aja. Tambah 2E. Tapi di atas E itu ada strip gitu loh. Min namanya. Terus yang A yaitu Zn sel min 0 min 017 V. Min berapa? 17. Min 0,17. Iya. Tunggu dulu. Tujuh enam, Deng. Min 0,76. Iya. Terus di bawahnya lagi Cu plus 2 Cu plus 2 tambah 2E kayak tadi. Cu sel tambah 0,34. 0,34 atau min? 0 aja. 0, enggak pakai min. B. Terus yang ditanya tuh katoda dan anodanya. Terus NS selnya tuh banyak nih soalnya. Aliran elektronnya. Gimana tadi? Sel titik E 0 tuh sel tuh. Terus? Aliran elektron. Mm-hmm. Reaksi sel. Notasi sel. Notasi sel. Katoda anoda. Katoda anoda. Itu yang ditanya. Ya udah. Ini minus. Bukan? Minus. Berarti ini plus. Katodanya Cu berarti. Iya, Cu min. Ya kan katodanya Cu kan? Yes. Itu dia katoda Cu2 plus tambah 2 elektron min menjadi Cu. Katodanya, anodanya Zn. Iya. Nah, Zn ini kita balik. Zn sama dengan Zn2 plus tambah 2 elektron. Ini selesaikan persamaannya. 2 elektron sama 2 elektron bisa dicoret. Tinggallah
Cu2 plus ditambah Zn menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Nah, ini NaCl-nya. NaCl itu adalah katoda kurang anoda. Katodanya itu kan 0,34 dikurang min ya, dikurang min 0,76 volt. Berarti NaCl-nya adalah 1 volt. 1,1 volt. 1,1 volt. 1,1 kan? 1,1 volt. Nah, udah. Ini reaksi selnya. Notasi selnya ini maksudnya. Reaksi selnya ini. Terus katoda anodanya Cu-nya katoda, Zn-nya anoda. Terus juga NaCl-nya adalah 1,1 volt. Elektron itu kan kalau dia mengalir dari katoda ke anoda kan. Aliran elektronnya lagi ya. Jadi bisa jadi anoda ke katoda, sorry, kebalik ya, di anoda ke katoda. Gimana? Aliran elektronnya lagi. Ya dari anoda ke katoda kan? Zn kurang Cu ya. Iya. Lanjut. Itu belum sampai ke sana loh kita. Hah? Kita kan belum sampai sana. Oh iya. Iya, kan belum ada sampai ke hukum Faraday, sampai ini NaCl belum kan. Berarti oke lah. Tapi kami dari sel voltan masuk ke katoda anoda. Tuh, langsung diagram notasi sel. Ya bisa sih. Yang penting kamu paham. Kenapa? Tahu. Oke, udah. Udah. Lanjut. Nah, kemudian ada hukum Faraday. Hukum Faraday itu dia merupakan dari Michael Faraday ya. Dia mengemukakan dua konsep, mengemukakan dua prinsip nih hukum Faraday. Yang pertama adalah dalam sel elektrokimia, kalau massa zat yang diendapkan pada suatu elektrode itu sebanding dengan besarnya muatan listriknya atau aliran elektronnya yang terlibat dalam sel tersebut. Nah, yang kedua, massa ekivalen zat yang diendapkan pada elektrode itu akan setara jika muatan listrik yang dialirkan ke dalam sel sama. Lanjut. Nah, ini konsep hukum Faraday. Hukum Faraday 1 dengan jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode itu berbanding lurus dengan jumlah arus listrik melalui sel elektrolisis. Nah, rumusnya W sama dengan EIT kali per ya 96.500 atau W sama dengan E kali F. E itu adalah massa ekivalen. Sembilan ribu enam ratus 9.600 96.500. 96.500 nih rumus. Rumus.
Kami kok langsung masuk ke notasi tuh ya, kok kami Enggak, kalau ini kan Michael Faraday, hukum Faraday. langsung reaksi elektrolisis lagi. Pasti guru nih. Gue kali F. Sabar ya, Kak. Massa zat itu massa ekuivalen. Udah? Ya, sabar. Kuat arus. Udah. Nah, kalau ini hukum Faraday 2, jadi kalau misalnya bila dua sel itu atau lebih ya dialiri listrik dalam jumlah yang sama, ketentuannya adalah I-nya mereka yang sama, maka massa zat yang dihasilkan itu sebanding dengan massa ekuivalen zat-zat tersebut. Maksudnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. E-nya itu massa ekuivalen ya. Massa zat. Gimana? Nyata rumus. Iya. Emang belum sampai sini, Tah? Enggak. Dah. Oke. Nomor 2 nih. Arus listriknya 165 ampere dialirkan melalui suatu larutan asam selama 5 menit. Banyaknya gas hidrogen yang terbentuk adalah 1 F itu 96.500 coulomb per mol. Ada berapa? Oke, kita buat dulu yang diketahui apa. Oke, diketahui. Apa yang diketahui? 695. Ya, 695. 965. Ya, itu apa? Massa zat. Maksudnya Kuat arus. Iya. ya, 965 ampere. Terus, apa lagi? Dilarut melalui satu larutan. Berarti W. Apa? W.
suatu larutan selama 5 menit. Kan 5 menit. Iya. 5 menit itu apa? Apa 5 menit? T. Nah, T-nya berapa? 5 menit. 5 menit. Harus dijadikan apa dia? Sekon. Jadinya berapa? Lupa. Jangan ada lupa. T-nya 5 menit. Berarti berapa sekon? Berapa deh? Berarti 5 kali 6. Ya. 5 kali 60. Ya, 5 kali 60 berapa? 300. 300 sekon. Terus. Kemudian untuk X-nya kita dapatnya 96.500. Terus 96.500. Nah, berarti kita mencari molnya. Ini tanya molnya ya. Berarti kan kita kan ada rumusnya gram. Itu kan sama dengan E I T per 96.500 kan dari rumusnya. iya. Gramnya, yang kita cari dulu gramnya. Nah, ini kan gas hidrogen. Gas hidrogen kan berarti H2 kan. H2 berarti AR-nya dia adalah 1 ya. ARH berapa? Akhirnya 1. 1 berarti kan 1/1 ya kan. 1/1 karena kan H itu plus 1 cuma. I-nya 965 kali T-nya 300 per 96.500 96500. Ya Allah. Nah, Kapan berarti nih? ini kan tinggal kamu kalikan aja sama dengan berarti hasilnya adalah 965 kali 300 per 96500. Berapa tuh? 965. Coret. Tidak boleh. Hah? 65 bagi 95 bagi ini berapa? 965. 1. Jadi 300. Berarti 300 per 0,000. 00 itu kan 100. Terus Nah, 300 bagi 100 berapa? 3,0.
3,0. Tunggu dulu. Tiga. Tiga. Berarti gramnya 3 kan. Nah sekarang kita cari molnya. Berarti mol dari H2 itu adalah 3 gramnya dibagi dengan mR-nya. Gramnya berapa? 3. 3. mR-nya? Enggak tahu. mR dari H2. mRH2 adalah H2. mR-nya berapa? 2. Ya, 2. 3 dibagi 2. mR-nya 3 dibagi 2. 1,5. 1,5. Benar nggak ya jawabannya, Dik? Nah, benar kan? Mau catat. Ini kalau mau catat yang ini. Allah. Kenapa sesulit itu? Diketahui itu 9. Satu second tuh 60 per second. Nol plus 2. Satu dua plus 2